I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that. Bitches on my line, and you know they come straight. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya atas nama Muhammad Tegarul Rahman dengan NIM akhir 304. Saya dengan Mirna Permatasari dengan NIM 317. Saya dengan Dirgantara dengan NIM 309. Saya atas nama Amanda dengan NIM akhir 320. Saya atas nama Herul Amri dengan NIM 318. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang teknik-teknik searching dan beberapa pengertian, dan akan disampaikan kepada rekan-rekan kami. Sekian dan bisa kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda dengan NIM 22044111320. Di sini saya akan membahas tentang Breadth First Search BVS dan Deep First Search DVS. Dimana yang pertama kita bahas, BVS adalah algoritma yang digunakan untuk membuat grafik data dan mencari atau melintasi struktur tree atau graph. Secara efisien, algoritma ini mengunjungi dan menandai semua node kunci dalam graph dengan cara yang akurat. Selanjutnya ciri-ciri BVS. Yang pertama itu ekspansi secara melebar, di mana BVS melakukan ekspansi dari simpul awal terlebih dahulu sebelum menjelajahi simpul-simpul yang berada pada tingkat kedalaman yang lebih dalam. Yang kedua, antrian first in first out, di mana BVS menggunakan struktur data antrian first in first out untuk menyimpan simpul-simpul yang akan dieksplorasi. Nah, selanjutnya contoh penyelesaian kasus BVS. Nah, perhatikan grafik ini. Dengan grafik ini, kita akan menggunakan algoritma BVS untuk melintasi grafik. Dalam kasus ini, kita akan menetapkan simpul A sebagai simpul akar dari mulai melintas ke bawah dan mengikuti langkahnya. Nah, selanjutnya, di samping ini adalah penjelasan dari gambar di mana simpul atau node A dianggap sebagai simpul akar dan masukkan ke dalam antrian. Simpul A ini kita masukkan ke antrian, kemudian ekstrak node A dari antrian dan masukkan node anak A, di mana anak A yaitu B dan C. Kita tulis B dan C. Setelah itu cetak simpul A. Nah, dapat dilihat antrian tidak kosong dan memiliki simpul B dan C karena B adalah simpul pertama dalam antrian, maka diekstrak dan kemudian masukkan simpul anak dari B yaitu D dan E. Nah, ulangi langkah ini sampai antrian kosong. Perhatikan bahwa node yang sudah berkunjung tidak boleh ditambah ke antrian lagi. Selanjutnya kita masuk di DVS atau Deep First Search, di mana DVS adalah algoritma untuk menemukan atau melintasi sebuah graph maupun tree dengan arah lintasan secara mendalam. Eksekusi algoritmanya dimulai dari simpul akar dan menjelajahi setiap cabang sebelum proses backtracking atau mundur menjelajahi simpul lain. Selanjutnya ciri-ciri DVS. Pertama itu pendekatan pencarian mendasar, di mana DVS merupakan salah satu pendekatan dasar dalam pencarian graph yang bekerja dengan menjelajahi sejauh mungkin ke dalam cabang tertentu sebelum beralih ke cabang lain. Yang kedua berbasis stack, yaitu DVS menggunakan struktur data tumpukan stack untuk melakukan simpul yang harus dieksplorasi. Selanjutnya prinsip pencarian mendalam, di mana DVS berfokus pada eksplorasi mendalam pada cabang tertentu sebelum beralih ke cabang lain. Yang keempat, rekursi atau iteratif, di mana DVS dapat diimplementasikan dengan dua cara, yaitu rekursi atau iteratif. Kelima, tidak optimal untuk graf yang besar,
Artinya, DVS tidak selalu memberikan solusi optimal jika ada lebih dari satu solusi. Keenam, tidak terpengaruh oleh siklus. Dan yang terakhir, digunakan untuk pencarian dan traversal, di mana DVS dapat digunakan untuk mencari jalur antara dua simbol tertentu dalam graf, mencari semua simpul yang dapat dicapai dari suatu simpul awal, atau melakukan traversal untuk melintasi seluruh graf dan mengunjungi semua simpul. Contoh penyelesaian kasus DVS. Di sini pencarian jarak terdekat Arad Bathurst. Nah, berikut adalah peta Rumania. Dalam kasus ini kita perlu membuat peta Rumania menjadi gambaran graf yang lebih sederhana. Berikut ini adalah gambaran peta Rumania dalam bentuk graf sederhana. Nah, dari gambar di samping graf Arad Bathurst, selanjutnya kita dapat membuat tree untuk melakukan penyelesaian kasus dengan algoritma DVS. Seperti berikut contohnya, contoh gambar tree-nya. Ini merupakan hasil tree-nya, namun pada tree ini tidak semua kota dituliskan. Contohnya yaitu kota yang tersambung dari node S dan T secara lengkap. Hal itu dikarenakan target B sudah ada di anak paling kiri dan pencarian berhenti di sana, sehingga pohon tengah S dan T ini tidak akan dilewati. Penjelasannya, pencarian rute dengan DVS yaitu dengan melakukan pencarian mendalam yang dimulai dari node awal, dilanjutkan dengan hanya mengunjungi node anak paling kiri pada tingkat selanjutnya. Pada tree di atas, rupanya target terletak di anak terdalam paling kiri. Nah, ini sehingga didapatkan rute berdasarkan algoritma DVS, yaitu A Z O S V F R. Selanjutnya, dari hasil pencarian di atas, maka ditemukan jarak yang dipilih dari Arad ke Bathurst dengan algoritma DVS adalah sebagai berikut. Ini adalah path-nya, dan path cost-nya yaitu A adalah 75, C 71, O 151, S 99, dan F 211. Nah, di path cost-nya kita jumlah semua nilai path-nya menghasilkan 607. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang lebih maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herwan Berdahlan dengan NIM 318. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh generate and test, yaitu materi ketiga. Baik, kita lanjut saja dan masuk di pengertiannya, yaitu algoritma generate and test merupakan algoritma paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Generate and test adalah suatu teknik penyelesaian masalah pada komputer dengan cara menyusun daftar penyelesaian yang mungkin dan menguji satu persatu untuk menentukan solusi yang tepat. Algoritma generate and test merupakan algoritma paling sederhana dalam teknik pencarian heuristik. Generate and test adalah suatu teknik penyelesaian masalah pada komputer dengan cara menyusun daftar penyelesaian yang mungkin dan menguji satu persatu untuk menentukan solusi yang tepat. Backtracking merupakan salah satu metode pemecahan masalah yang termasuk dalam strategi yang berbasis pencarian dalam ruang status. Backtracking bekerja secara rekursif dan melakukan pencarian solusi persoalan secara sistematis pada semua kemungkinan solusi yang ada. Backtracking ini berbasis pada algoritma DVS. Prinsip dasar backtracking adalah mencoba semua kemungkinan solusi yang ada. Pada konsep dasarnya, backtracking
Semua solusi dibuat dalam bentuk pohon solusi, dan kemudian pohon tersebut ditelusuri secara DVS sehingga ditemukan solusi yang terbaik yang diinginkan. Ini adalah contoh flowchart algoritma generate and test, yaitu ada mulai, terus generate, terus ada testing, ada solusi, selesai, dan tidak. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana alurnya, yaitu alur untuk generate and test tersebut adalah bangkitkan suatu solusi yang mungkin untuk beberapa permasalahan. Pembangkitan ini berarti membangkitkan suatu titik tertentu atau lintasan tertentu dari keadaan awal. Kedua, uji untuk melihat apakah node tersebut benar-benar merupakan solusinya. Caranya dengan membandingkan titik yang dipilih atau titik akhir suatu lintasan yang dipilih dan kumpulan tujuan yang dapat diterima atau diharapkan. Jika solusi telah diperoleh, maka keluar. Jika tidak, maka ulangi kembali langkah pertama. Seperti yang kita pelajari pada mata kuliah sebelumnya, itu tentang algoritma. Di situ menjelaskan tentang flowchart. Maka hampir sama dengan cara kerja flowchart tersebut, atau masuk dengan contoh-contoh flowchart, yaitu ada mulai dan ada finishnya, dan kita melihat hasilnya. Demikianlah penjelasan materi dari saya tentang generate and test. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Muhammad Tajarudra Aulia Rahman dengan NIM akhir 304. Di sini saya akan menjelaskan tentang hile climbing. Untuk mengefisiensikan waktu, langsung saja kita masuk pada materinya. Pengertian hile climbing. Hile climbing adalah algoritma pencarian lokal yang bergerak terus-menerus ke atas hingga tercapai solusi terbaik. Algoritma ini akan berakhir ketika puncak solusi tercapai. Algoritma hill climbing memiliki node yang terdiri dari dua bagian, state dan flow. Algoritma ini dimulai dengan keadaan yang tidak optimal dalam kurung dasar bukit dan meningkatkan keadaan ini hingga persyaratan tertentu terpenuhi. Fungsi heuristik digunakan sebagai dasar untuk persyaratan ini. Adapun karakteristik algoritma hill climbing. Algoritma hill climbing memiliki beberapa fitur atau karakteristik sebagai berikut yang dapat kita lihat. Yang pertama, menggunakan pendekatan berbasis algoritma greedy. Karakteristik ini membuat algoritma hill climbing bergerak ke arah fungsi cost yang optimal. Hal ini karena pendekatan berbasis algoritma greedy memungkinkan algoritma untuk menetapkan nilai lokal minimal atau nilai lokal maksimal. Yang kedua, tidak memiliki mekanisme backtracking. Algoritma hill climbing hanya bekerja pada state saat ini dan state penerusnya. Algoritma tidak menyimpan nilai state sebelumnya, sehingga mekanisme backtracking tidak dimungkinkan untuk dilakukan. Dan karakteristik yang ketiga merupakan variasi dari algoritma generate and test. Adapun mekanisme umpan balik yang ada pada algoritma hill climbing adalah variasi atau pengembangan dari teknik generate and test. Mekanisme umpan balik ini akan membantu algoritma untuk menentukan arah dari pergerakan, apakah naik atau turun. Yang keempat, perubahan yang dilakukan bersifat incremental. Algoritma hill climbing mengembangkan solusi masalah dengan perubahan yang bersifat incremental. Incremental berarti dalam perubahan yang tidak dilakukan berkembang sedikit demi sedikit secara teratur hingga tercapai solusi terbaik. Contoh kasus hill climbing. Nah, bisa kita lihat pada permen di sini ada contoh kasusnya. Pada permainan 8 puzzle, keadaan awal dan tujuan adalah sebagai berikut. Untuk mencari ini, hasilnya ini, operator yang digunakan untuk menggerakkan dari suatu keadaan dan keadaan berikutnya adalah A ubin kosong ke kanan, B ubin kosong ke kiri, C ubin kosong ke atas, ubin kosong ke bawah. Fungsi heuristik yang digunakan adalah jumlah ubin yang menempati posisi yang benar. Dengan menggunakan bentuk pohon untuk mempresentasikan ruang keadaan, gunakanlah metode steps and hill climbing untuk mencari langkah-langkah yang harus ditempuh dari keadaan awal sampai mendapatkan tujuan. Oke. Bisa kita lihat di sini keadaan awalnya yaitu
2 ubin kosong 3, 4, 5, 6, 7, 1, 8. Dan untuk tujuannya itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan ubin kosong. Adapun langkah-langkahnya bisa kita lihat di sini. Yang pertama, pada gambar yang kita lihat ini bahwa semula ada 3 operator yang bisa digunakan, yaitu ubin kosong digeser ke kanan sini, ke kiri dan ke bawah, dan masing-masing kondisi ini menghasilkan heuristik bernilai 4, 6, dan 5. Dikarenakan nilai heuristik terbesar adalah 6, sehingga kondisi yang kedua yang kita pilih itu kiri. Lalu pada tahap kedua, operator yang bisa digunakan hanya 2. Bisa kita lihat di sini hanya ada 2, masing-masing dengan nilai heuristik 5 dan 7. Nilai heuristik yang dihasilkan yang terbesar adalah 7, maka kondisi inilah yang kita pilih. Dan yang pada tahap ketiga ada 3 operator yang digunakan, yaitu ubin kosong digeser ke atas, ke kanan, dan ke bawah. Kondisi ini memiliki nilai heuristik 6, 8, dan 6. Karena nilai 8 merupakan solusi, maka pencarian berakhir dan tujuan pun terselesaikan. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya dapat jelaskan. Maaf karena tidak terlalu jelas atau kekurangan kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirna Permatasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mirna Permatasari dengan NIM 22044113117. Di sini saya akan membahas materi tentang greedy best person. Langsung saja, saya akan membahas tentang pengertian greedy best person. Algoritma greedy best person merupakan jenis algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum sementara pada setiap langkahnya. Tujuan dari algoritma greedy adalah menentukan rute terpendek berdasarkan biaya perkiraan. Yang kedua yaitu ciri-ciri greedy best person. Yang pertama, heuristik. Greedy best person menggunakan fungsi heuristik untuk memilih langkah terbaik pada setiap langkah pencarian. Heuristik ini memberikan perkiraan seberapa dekat atau baiknya suatu langkah menuju solusi yang diinginkan. Algoritma ini cenderung memilih langkah yang memiliki nilai heuristik paling tinggi. Yang kedua, pencarian bergerak ke arah tujuan. Algoritma ini cenderung bergerak ke arah yang lebih dekat dengan tujuan atau solusi yang diinginkan. Itu tidak memperhatikan apa yang terjadi di sekitar langkah tersebut atau perbedaan relatif antara langkah tersebut dan langkah lainnya, selama langkah tersebut mengarah ke tujuan. Yang ketiga, pencarian lokal. Greedy best person adalah algoritma pencarian lokal yang hanya mempertimbangkan langkah terbaik yang tersedia pada saat langkah ini. Algoritma ini tidak melihat konsekuensi jangka panjang dari langkah-langkah yang diambil atau mengeksplorasi jalur alternatif. Yang keempat, tidak ada backtracking. Algoritma ini tidak melakukan backtracking atau mencatat langkah-langkah sebelumnya. Ini hanya fokus pada langkah saat ini dan langkah-langkah yang akan datang
mencapai tujuan. Yang kelima, tidak menjamin solusi optimal. Greedy best first serve cenderung mencapai solusi yang memuaskan, tetapi tidak menjamin solusi yang optimal secara global. Keputusan yang diambil pada setiap langkah didasarkan pada informasi lokal dan tidak heuristik, tanpa mempertimbangkan keseluruhan gambaran atau kemungkinan jalan yang lebih baik di masa depan. Yang keenam, sensitif terhadap heuristik. Kinerja algoritma ini sangat tergantung pada kualitas heuristik yang digunakan. Jika heuristik yang digunakan kurang akurat atau tidak sesuai dengan sifat masalah, algoritma ini dapat menghasilkan solusi optimal atau terjebak dalam siklus. Yang ketujuh, eksplorasi terbatas. Greedy best first serve cenderung melakukan eksplorasi terhadap dalam ruang pencarian. Yang kedelapan, efisien terhadap komputasional. Algoritma ini dapat efisien secara komputasional karena hanya mempertimbangkan langkah terbaik pada setiap langkah. Namun, efisiensi ini mungkin dicapai dengan mengorbankan solusi optimal atau kemampuan untuk mengeksplorasi jalur alternatif yang lebih baik. Selanjutnya, contoh kasus greedy best first serve. Langkah-langkahnya yang pertama itu bangkitkan node A, kemudian semua suksesor A dibangkitkan dan dicari cost paling minimal. Yang kedua, node B terpilih karena memiliki cost paling rendah, yakni 2. Ketiga, semua suksesor B dibangkitkan kemudian cost-nya akan dibandingkan dengan cost node C dan D. Ternyata, cost node D paling kecil dibandingkan cost node C, E, dan F, sehingga D terpilih dan selanjutnya akan dibangkitkan semua suksesor D. Keempat, cost node H paling kecil dibandingkan cost node C, E, F, dan G, maka semua suksesor H dibangkitkan. Demikian seterusnya sampai ditemukan node tujuan. Sekian penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kurang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dirgantara, dan di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teknik dari A-star. Sebelum masuk dalam langkah-langkahnya, kita harus tahu apa itu A-star. A-star adalah sebuah algoritma yang telah diperkaya dengan menerapkan suatu heuristik. Algoritma ini membuang langkah-langkah yang tidak perlu dengan pertimbangan bahwa langkah-langkah yang dibuang sudah pasti merupakan langkah yang tidak akan mencapai solusi yang diinginkan. Cara kerja algoritma A-star sendiri yaitu Fn sama dengan Gn ditambah Hn, di mana Fn adalah biaya estimasi terendah, Gn adalah biaya dari node awal ke node n, Hn perkiraan biaya dan node n ke node akhir. Seperti di gambar, dan saya akan menjelaskan gambar ini dari langkah-langkahnya. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh algoritma A-star adalah sebagai berikut. Yang pertama itu inisialisasi open list. Kedua, letakkan simpul pada awal open list. Yang ketiga itu inisialisasi close list. Dan langkah keempat yaitu ikuti langkah-langkah berikut sampai open list tidak kosong. Pertama, temukan simbol dengan F terkecil pada open list dan beri nama Q. Hapus Q dari open list. Generate 8 turunan Q dan tetapkan Q sebagai induknya. Untuk setiap keturunan, jika menemukan penerus adalah tujuannya mencari, pencarian dihentikan. Jika tidak, hitung G dan H untuk penerusnya. Penerus G sama dengan Q G tambah jarak yang dihitung antara penerus dan Q. Suksesor H sama dengan jarak
terhitung antara suksesor dan tujuan. Penerus F adalah penerus G ditambah penerus H. Lewati penerus ini jika node dalam daftar open dengan lokasi yang sama, tetapi nilai F lebih rendah dari penggantinya. Lewati penerusnya jika ada simpul dalam close list dengan posisi yang sama dengan penerusnya tetapi nilai F lebih rendah. Jika tidak, tambahkan simpul ke ujung open list. Untuk loop, push key ke dalam close list dan akhiri loop sementara. Itulah pemaparan dari materi saya. Sekian dan terima kasih.